Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu materi mata kuliah Ulumul Quran, yaitu terkait wahyu. Sebelum kita beranjak lebih jauh untuk mengkaji lebih dalam terkait wahyu itu sendiri, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Nopal, selaku pembicara pertama yang akan memaparkan terkait pengertian wahyu yang dilihat dari berbagai pemikiran, pemahaman, bahkan Al-Quran. Dalam kesempatan kali ini, saya membawa 3 rekan. Yang pertama, Fuji Aulia Rahayu, yang akan memaparkan terkait cara-cara penyampaian wahyu. Yang kedua, Windy Siti Fatimah, yang akan memaparkan terkait macam-macam wahyu. Dan yang terakhir, Endah Komalasari, yang akan memaparkan terkait kewahyuan Al-Quran. Selanjutnya, seluruh materi yang telah kami paparkan akan direkonstruksi serta dielaborasi oleh saya sendiri selaku pembicara pertama. Untuk mengefisiensi waktu, alangkah baiknya kita langsung mulai saja teman-teman. Silakan disimak dengan baik. Secara etimologis, wahyu berasal dari kata wahayahi, wahyan, yang berarti suara, api, kecepatan, bisikan, rahasia, isyarat, tulisan, dan kitab. Secara terminologis, ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terkait wahyu ini. Menurut Mana Al-Qatan, wahyu adalah petunjuk dari Allah yang diberikan kepada seseorang yang dimuliakan secara cepat dan tersembunyi. Artinya, petunjuk yang diberikan secara cepat yang datang kepada seseorang secara langsung ke dalam jiwanya, tanpa didahului pikiran dan tidak diketahui oleh seseorang. Subhi Al-Salim mengatakan bahwa wahyu ialah pemberitahuan yang bersifat goib, rahasia, dan sangat cepat. Menurut Al-Hijazi, wahyu ialah menyampaikan sesuatu ke dalam hati, baik di waktu bangun maupun di waktu tidur. Muhammad Abduh berpendapat bahwasanya wahyu ialah pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang pada dirinya dengan penuh keyakinan bahwasanya pengetahuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perantaraan ataupun tidak. Di dalam Al-Quran sendiri, makna wahyu dijelaskan dalam bentuk yang sangat bervariasi. Yang pertama, wahyu bermakna ilham atau intuisi. Wahyu dalam pengertian ini merupakan fitrah bagi setiap manusia, sebagaimana wahyu yang diberikan kepada ibu Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 7 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mewahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa supaya menyusuinya." Yang kedua, wahyu bermakna ilham atau insting. Wahyu dalam pengertian ini merupakan garizah atau insting bagi binatang, sebagaimana petunjuk Allah yang diberikan kepada lebah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 68, yang artinya, "Dan Tuhanmu mewahyukan, memberi petunjuk kepada lebah supaya menjadikan gunung-gunung dan pohon-pohon itu sebagai tempat tinggal." Yang ketiga, wahyu bermakna isyarat. Wahyu dalam pengertian ini merupakan isyarat yang diberikan dengan cepat melalui tanda dan kode, sebagaimana yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria. Yang keempat, wahyu bermakna godaan atau bisikan. Wahyu dalam pengertian ini merupakan godaan atau bisikan jahat yang dilakukan oleh para setan pada diri manusia. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, "Dan sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan, membisikkan kepada kawan-kawan setia mereka." Dan yang terakhir, wahyu bermakna perintah. Wahyu dalam pengertian ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya, Ingatlah bahwa Tuhanmu mewahyukan atau memerintahkan kepada para malaikat bahwa Aku bersamamu." Al-Quran menyebutkan ada 3 cara penyampaian wahyu kepada para nabi, yaitu yang pertama,
melalui wahyu atau tanpa perantara apapun. Yang kedua, pembicaraan di balik hijab. Dan yang ketiga, dengan cara Allah mengirim utusannya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 51. Berdasarkan ayat tersebut, wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi bervariasi. Yang pertama, dengan cara menyampaikan wahyu tanpa perantara apapun. Yang termasuk kategori ini adalah mimpi yang tepat dan benar. Misalnya Nabi Ibrahim yang pernah menerima perintah untuk menyembelih putranya yaitu Nabi Ismail, sebagaimana yang digambarkan sebelumnya pada mimpi Nabi Ibrahim. Kedua, Allah menyampaikan wahyu di balik tabir atau di balik hijab. Pembicaraan di balik tabir atau di balik hijab adalah salah satu cara Allah menyampaikan risalah. Nabi tidak dapat melihat Allah, tetapi ia dapat merasakan risalah atau hidayah tersebut. Sebagaimana wahyu Allah kepada Nabi Musa. Ketiga, penyampaian wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril kadang menampakkan wujud dan bentuknya yang asli. Penyampaian wahyu secara ini merupakan hal yang jarang terjadi. Nabi Muhammad SAW hanya melihat 2 kali bentuk dan wujud asli malaikat Jibril. Yang pertama yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan di Sidrat Al-Muntaha. Yang kedua, pada saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Selain menampakkan wujudnya yang asli, malaikat Jibril juga pernah menjelma sebagai manusia. Ia menjelma sebagai seorang laki-laki yang sangat tampan yang bernama Dulya bin Khalifah. Peristiwa semacam ini juga dialami oleh Nabi Lut yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 33. Dalam buku yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad yang ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri disebutkan sejumlah cara diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad. Untuk caranya ini, Syekh Syaifur Rahman mengutip penjelasan dari Ibnu Qayyim. Yang pertama yaitu berupa ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar. Dan ini merupakan permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi tanpa beliau lihat. Yang ketiga yaitu berupa malaikat yang berwujud laki-laki lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Yang keempat yaitu berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Yang kelima yaitu berupa malaikat yang berbentuk aslinya yang langsung dilihat oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki Allah. Yang keenam yaitu berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu pada saat beliau berada di atas langit di malam Mi'raj ketika diwajibkan salat dan lainnya. Yang ketujuh yaitu berupa kalamullah atau ucapan Allah kepada beliau tanpa melalui perantara malaikat. Sebagai wahyu, umat Islam meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu. Secara istilah, Al-Quran yang hanya terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz, memuat banyak hal tentang kehidupan manusia dari berbagai aspeknya. Penyebut bahwa Al-Quran dapat dipakai di setiap tempat dan wahyu menunjukkan bahwa Al-Quran kaya akan maknanya. Langsung aja ke materi. Karena Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad, maka jelas bahwa Al-Quran adalah wahyu, yaitu suatu lafaz yang mengandung keseragaman makna wahyu yang diturunkan kepada semua nabi. Wahyu menurut bahasa adalah bentuk masdar dari waha, yahi, wahyan, ma'ana, al-qotan, mendefinisikan,
banyak tentang wahyu, ilham kepada manusia, ilham kepada binatang, isyarat yang cepat, godaan atau bisikan syaitan. Secara istilah, wahyu sebagaimana didefinisikan Al-Zurqani adalah pemberitahuan Tuhan kepada hambanya yang dipilihnya akan segala sesuatu yang dikehendaki untuk menampakkannya dari berbagai dan pengetahuan dengan jalan rahasianya yang tidak bisa bagi manusia. Kata hamba yang dipilih dalam pengertian di atas ini tak lain adalah seorang nabi dalam pewahyuan Al-Quran. Jelas adalah Nabi Muhammad SAW. Namun berbeda dengan Abdul mendefinisikan wahyu lebih umum. Ia mengatakan wahyu adalah pengetahuan yang didapat seseorang dengan dirinya disertai keyakinan bahwa hal tersebut dari sisi Al-Quran baik dengan Baik, teman-teman semua, setelah kita menyimak berbagai pemaparan yang telah kami paparkan dalam kesempatan kali ini terkait materi wahyu, terakhir, di sini saya akan merekonstruksi serta mengelaborasi kembali seluruh pemaparan yang telah kami paparkan. Teman-teman semua, wahyu memiliki berbagai macam definisi yang muncul dari berbagai macam pemahaman, pemikiran, bahkan Al-Quran. Wahyu sendiri memiliki 3 cara penyampaian yang dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 51. Yang pertama, melalui wahyu atau tanpa perantara apapun. Yang kedua, pembicaraan di balik hijab. Dan yang terakhir adalah melalui perantara, misalnya melalui malaikat Jibril. Teman-teman semua, ada berbagai macam wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut saya akan menyebutkan beberapa contohnya. Yang pertama, berupa mimpi yang benar. Yang kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat. Yang ketiga, berupa malaikat yang berwujud laki-laki yang lantas mengajak beliau berbicara. Yang keempat, berupa bunyi gemericing lonceng. Yang kelima, berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berupa ucapan yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau tanpa perantara malaikat. Teman-teman semua, sesuai kata pepatah bahwasanya tidak ada gading yang tak retak. Kami sadari dalam pembuatan serta penayangan video ini sangat penuh dengan kekurangan. Untuk itu, kami tunggu kritikan serta saran yang membangun dari teman-teman semua untuk kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.